saudara di rumah? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore! Senang sekali Kak Nadine, Kak Stevi, dan Kak Novi, serta Kakak Roni dapat berjumpa hari ini dengan kalian dalam Ibadah Sekolah Minggu Online Jemaat Efata Palu. Adik-adik, walaupun kita tidak beribadah di gedung gereja, tentunya kita harus tetap bersukacita ya. Mari siapkan dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu GKST. Anak sekolah minggu di seluruh GKST setia selalu berbakti pada Tuhan. Yesus sahabatku, muliakan namanya. Ia mengasihiku sekarang dan selamanya. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Hari Minggu tiba, hatiku pun ceria. Kita akan berjumpa dengan kawan semua. Kita bergembira, sukaria bersama, karena Bapa di surga mengasihi dunia. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Silakan duduk kembali adik-adik. Mari bersama kita akan masuk dalam doa pembukaan. Siapkan hatimu, duduk dengan tenang, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita juga memperingati Hari Ketuanan Roh Kudus atau dinamakan Hari Pentakosta. Nah, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Kita diberikan Roh Kudus yang senantiasa akan membimbing kita karena kita istimewa di mata Tuhan. Nah, mari kita berdiri, kita angkat pujian, Ku Istimewa. Dengan gerakan ya adik-adik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi
duduk kembali. Adik-adik, sering dalam hidup kita setiap hari kita berbuat dosa. Kita lebih memilih ikut apa kata iblis. Kita membuat hati Tuhan bersedih. Untuk itu, saat ini kita mau datang kepada Tuhan Yesus untuk mengakui semua dosa kita dan memohon agar Tuhan mengampuni kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, datang mohon ampun atas semua dosa dan kenakalan kami kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, bahkan kami layak untuk menerima segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus kami telah diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, kita sudah mengakui dosa kita dan kita percaya kita sudah diampuni. Apakah kalian bahagia sudah diampuni oleh Tuhan? Bahagia. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan, kita sudah diampuni. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dan mari kita nyanyikan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan Alkitabmu, duduklah dengan tenang, kita mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan.
adik-adik, firman Tuhan hari ini akan diceritakan oleh Kak Novi. Nah, sebelum kita mendengarkan Kak Novi bercerita, kita akan berdoa. Ayo, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami sehingga boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kakak Novi yang akan bercerita firman hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, silakan Kakak Novi. Nah adik-adik, siapa yang ingat hari Kamis kemarin tanggal 21 Mei kita merayakan apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Tentunya untuk menyediakan tempat bagi kita umat yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Siapkan Alkitabnya, coba kita buka bersama ya, bersama dengan Ibu Guru. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Iya, sudah dapat semuanya? Oke, kita baca bersama ya dengan Ibu Guru ya. Ibu Guru hitung loh. 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, pintar semuanya. Sudah baca Alkitabnya kan? Nah, perhatikan gambar ya. Ada ya, kelihatan jelas ya? Iya. Di situ dikatakan pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan apa tadi? Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada semua murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus ini diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus agar mereka semua menjadi berani. Kira-kira berani untuk apa ya? Berani memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang agar mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, setiap hari murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Mereka berkumpul untuk apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Iya, benar. Lihat gambarnya. Ada yang bertekun dalam doa. Lihat kan di situ? Kemudian ada juga yang memuji Tuhan sambil menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, perhatikan gambar selanjutnya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
Kira-kira bunyi apa ya itu pada gambarnya? Bunyi seperti tiupan angin keras. Coba kita praktekkan. Bunyi tiupan angin keras. 1, 2, 3 yang keras. Lebih keras lagi. Iya. Bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Dan tampaklah kepada mereka. Apa ya kira-kira di gambar itu? Coba perhatikan gambarnya, tampak apa ya? Iya, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka semua murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain yang membuat orang-orang di sekitar rumah mereka itu menjadi heran. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada kita semua anak-anaknya. Untuk apa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada kita anak-anaknya? Agar kita berani. Berani apa? Untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saya masih kecil Ibu Guru, bagaimana? Nah, lewat perkataan kita, ucapkan yang baik-baik, dengar-dengaran kepada orang tua, tidak membantah. Lewat pikiran kita, pikirkan yang baik-baik, dan lewat perbuatan kita tentunya yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang telah diberikan Roh Kudus. Mereka juga menjadi berani. Berani untuk apa? Berani untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang belum percaya. Nah, adik-adik, dalam situasi saat ini yang kadang membuat kita menjadi takut, cemas, gelisah, khawatir, ingat apa perkataan firman Tuhan tadi? Ingat ya, tetap tenang dan tetap percaya. Tetap apa? Percaya. Karena ada siapa tadi? Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Yang akan apa tadi? Memberikan kita kekuatan. Kemudian untuk apa? Menolong kita. Kemudian untuk apa lagi? Memberi hikmat kepada kita agar kita dapat menjalani masa-masa yang sulit ini. Jangan lupa juga untuk taat pada peraturan pemerintah ya, supaya tetap di rumah. Dan jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Siapa di sini yang suka rajin cuci tangan? Iya, mantap. Kemudian jaga jarak. Dan yang paling utama adalah tetap berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Coba Ibu Guru mau lihat. Iya, pintar semuanya. Tetap berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Nah, adik-adik, setelah kita telah mendengarkan firman Tuhan, ada ayat hafalan loh. Hari ini ayat hafalannya terdapat di dalam Yoel 2 ayat 28b. Coba buka Alkitabnya. Ayo, sudah dapat? Oh belum, masih ada yang buka Alkitabnya. Ibu Guru lihat dari sini. Sudah? Oke, coba kalau begitu kita baca sama-sama ya. Mulai dari kata Yoel 2. 1, 2, 3. Yoel 2 ayat 28b.
Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sekali lagi ya, sama-sama. 2, 3. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pendek kan ayat hafalannya? Nah, aktivitas kali ini berhubungan dengan ayat hafalan tadi. Adik-adik semua akan membuat gerakan sesuai dengan ayat hafalan tadi. Ibu guru tidak mau kasih contoh. Nah, nanti adik-adik sendiri yang buat dengan kreatif, dengan menarik. Setelah itu, setelah direkam, kirim. Kirim kemana Ibu Guru? Kirim kepada Ibu Guru di kelompok masing-masing. Ingat ya, aktivitas hari ini membuat gerakan ayat hafalan yang terdapat di mana tadi? Iya, Yoel 2 ayat 28b. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan berdoa syafaat. Mari duduk dengan tenang, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat ini, di mana Engkau ya Tuhan telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus ini memberi kekuatan bagi kami Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi sukacita dimanapun kami berada. Meteraikan firman-Mu ini agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami. Jika ada yang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kiranya memberi kesembuhan. Jika ada yang berulang tahun, Tuhan senantiasa memelihara seluruh kehidupan mereka, bahkan semua keluarga mereka serta orang tua mereka dan dalam masa pertumbuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan syukur. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Berkatilah pelayanan kami ya Tuhan di jemaat GKST Efata ini, biarlah semuanya itu dikembalikan untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sendiri. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Pesan kakak bertiga adalah, jadilah anak yang dengar-dengaran, maka hidup kita pasti akan diberkati dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, selain itu, jangan lupa ya, tetap ikuti anjuran pemerintah, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari tempat ramai, dan sehat selalu ya adik-adik. Mari kita berdiri, kita angkat pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan.
Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom.